Aman ya? Selamat malam semuanya. Ada. Aduh, apa kabar nih? Baik ya, alhamdulillah udah. Ini gue habis cukur ya. Asik ya rambut gue? Habis cukur. Gue kemarin cukur sama temen gue, lo tau gak? Gak tahu. Kemarin gue habis cukur sama temen gue. Gue tanya, nggak usah ketawa lo. Ini baru ngomong. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Oke? Gue baru cukur sama teman gue tanya, bro lu cukur model apaan? Cepak bro. Oh, kok botak? Iya, cepak bola. Oh gitu, ya. Aneh banget teman gue ya. Aduh. Tapi kalau ngomongin model rambut yang aneh, menurut gue model rambut yang paling aneh apa? Botak, benar. Gila lu pada tahu semua ya. Tepuk tangan buat lu semua, gila. Model rambut botak tuh gimana ya? Kasian. Kebanyakan tuh orang botak nih, habis cukur botak pasti dikatain sama teman-temannya. Datang, ya botak so ngeliat gitu gak sih? Biasanya anak kecil lu nyebelin banget. Ada orang botak dikatain, ya botak gitu. Itu maksudnya apa ya? Maksud gua botak tuh menurut gua gak jelek lah rambut lah, keren. Rambut botak itu keren, bisa apa? Bisa hemat sampo ya. Enak kan? Bangun tidur gak perlu nyisir. Botak tuh keren, tapi kenapa selalu diketawain gitu nih? Gue nih selalu kasihan sama apa? Sama pencipta rambut botak. Ini gimana? Jangan-jangan dia begitu juga ya? Begitu pertama kali cukur botak gitu kan, set. Botak pas ngaca, ya botak. Aneh ya. Gue nih sebelumnya pengen berterima kasih sama Metro TV ini. Gara-gara Metro TV ini, gue sering diundang di stand up. Gue nih di mana-mana sekarang sering dikenalin. Tepuk tangan dulu buat Metro TV dong. Gue jalan kemana-mana kadang ada yang kenalin. Tapi kenalinnya tuh biasa aja. Jadi gitu doang. Gitu. Gue pernah jalan nih di mall kan, set, jalan. Tiba-tiba ada rombongan anak kecil gitu kan. Gitu. Wah. Gue seneng kan, wah kenal gue nih. Iya dek. Emang lo? Sabar. Gue tinggalin tuh bocah. Gue jalan lagi, gak nyampe berapa meter, tiba-tiba di belakang gue ada yang manggil kan. Mas. Wah, seneng kan gue nih. Wah, dia manggil gue nih. Gue nengok, masa lo jelek banget tuh kalau. Bocah yang tadi gak taunya. Kesel. Gue sabar. Jalan lagi pelan-pelan, jalan. Tiba-tiba dia manggil lagi dari belakang. Mas. Gue keselin, jangan mengerjain gue lagi nih. Gue cuekin kan. Mas Arya. Wah, manggil nama gue Mas Arya. Wah, kenal gue nih berarti nih. Gue nengok, Mas Arya kemana aja? Nggak tahu ya adek gue. Pancan aja kenal adek gue. Gue kesel lah, udah gue pulang aja, gue keluar dari mall. Begitu gue keluar dari mall, tiba-tiba nih di depan gue nih ada cewek nih. Gue nggak kenal nih, siapa nih? Manggil gue kan, Mas. Gue diem nih, manggil gue apa bukan gitu kan? Mas Arya. Gue diem nih, adek gue apa bukan ya? Oh bukan gitu. Ini Mas Arya yang suka di TV kan? Wah, tahu gue nih. Iya mbak, iya. Yang suka di TV kan? Iya. Arya Wiguna. Sabar gue. Mbak, saya bukan Arya Wiguna. Saya Arya Novrianus. Bohong nih Arya Wiguna nih. Bukan mbak. Sumpah demi apa? Demi Tuhan. Tuh kan Arya Wiguna. Apaan sih lo? Nyebelin banget ya kenalnya begitu. Gue nih kemana-mana suka naik busway ya. Kalau jalan-jalan kemana-mana suka naik busway karena menurut gue naik busway itu enak. Dan kalau naik busway, gue tuh suka ngeliat hal-hal yang aneh. Banyak tuh di busway itu menurut gue orang-orang yang egois. Terutama soal apa? Soal tempat duduk. Kebanyakan tuh orang di busway itu rebutan tempat duduk. Gue pernah ngeliat di busway ini, gue lagi berdiri di depan gue nih ada kursi khusus ibu-ibu hamil dan manula. Tapi yang dudukin itu mas-mas muda. Tuh nyebelin banget. Tiba-tiba tuh sebelah gue nih ada ibu-ibu hamil. Pas ada ibu-ibu hamil nih, mas-mas ini pura-pura tidur.
Wah, deh gue. Gue kesel, gue bangunin, Mas bangun Mas, jangan pura-pura tidur. Gue udah tahu gitu. Dia melek, Mas, gue nasehatin tuh Mas, Mas nggak tau malu apa? Baca nih, ini tuh kursi khusus ibu-ibu hamil. Mas malah didudukin, Mas nggak tau malu apa Mas? Kata Mas yang duduk, oh iya Pak, maaf Pak. Dia bangun berdiri, dia berdiri, gantian gue yang duduk. Di jalanan tuh banyak hal-hal yang menyeramkan. Dan gue yang paling gue takut di jalanan tuh apa? Saat gue ditilang, gue tuh takut banget ditilang. Karena gue gak punya SIM. Waktu itu gue lagi naik motor, ada polisi berhentiin gue. Set. Selamat siang Mas. Siang Pak. Ada SIM-nya? Ada Pak. Gue kasih duit gocapan. Set. SIM apa nih? SIM Salabim. Aman, lewat Mas. Dan gue tuh selain itu gue tuh juga suka suka nonton film. Ini sih gak suka nonton film? Ada tuh film Hachi? Yang lebah-lebah itu? Lebah ditinggalin emaknya. Itu emak kejam banget tuh. Di sini ada yang tahu endingnya nggak? Nggak ada kan? Sama, gue juga nggak tahu. Gue tuh gak pernah bayangin ini Hachi ini endingnya gimana ya? Kalau endingnya bagus sih nggak apa-apa ya. Hachi ketemu ibunya bahagia itu nggak apa-apa. Gue nggak kebayang nih kalau Hachi ini endingnya ini jadi apa? Nggak jelas, jelek. Hachi udah keliling-keliling nyari ibunya bertahun-tahun, begitu ketemu ibunya udah jadi cabe-cabean. Halo Hachi. Kasihan Hachinya ya. Apa film apa selain film kartun? Film Hachi. Gue juga suka nonton film superhero. Wonder Woman, tau nggak? Itu Wonder Woman tuh superhero paling seksi menurut gue. Bajunya ketat, pakai rok mini. Widih, seksi banget. Untung di Amerika. Di Indonesia tuh nggak bisa jadi superhero. Dia datang nih pakai baju ketat, rok mini. Itu bukan superhero, cabe-cabean. Ditawar, Bang, goceng. Terima kasih gue Reno Frianus. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih sudah menunggu sampai malam ya. Jakarta itu macetnya gila-gilaan ya. Tapi gue rada seneng jalan macet di Jakarta karena di Jakarta tuh orangnya kaya-kaya. Mobilnya keren-keren. Lu pasti udah gak aneh lagi lihat Lamborghini di Jakarta kan. Lamborghini, Ferrari itu banyak banget. Dan gue senengnya kalau macet tuh, kalau disalip gue bangga. Lagi nyetir mobil gue sedan biasa. Disalip sama Lamborghini kan. Vroom! Depan ketemu lagi. Halo. Macet ya. Vroom! Ketemu lagi. Hai. Mobil lu mahal, mobil gue murah, sama kita. Manusia derajatnya sama di mata Tuhan. Mobil derajatnya sama di mata Jakarta. Gokil. Jakarta. Tapi kejebak macet di Jakarta tuh nggak apa-apa karena masih banyak pemandangan enak, mobil lu masih AC enak. Yang nggak enak adalah kejebak macet dan kebelet pipis. Dan lu nggak gerak, nggak bisa kemana-mana. Itu nggak enak banget. Apalagi lu di mobil. Di mobil kan pakai seat belt. Lu tau seat belt mobil kan bentuknya begini dan begini. Kalau lu kebelet pipis, ada daerah terlarang yang nggak boleh disentuh. Yaitulah di bawah udel. Area di bawah udel tuh kalau ditekan tuh yang gitu tuh. Yang kalau ditekan dikit seat beltnya kan neken. Ya kayak gitu. Ada gemeter-gemeter gitu. Dan untungnya sekarang di Jakarta tuh banyak tempat pipis, banyak sevel. Ya enggak? Sevel tuh tempat pipis kalau macet. Tapi ini sevel nih banyaknya udah mulai kalah ya. Udah mulai kalah sama banyaknya cappuccino cincau. Gila. Itu siapa yang mulai sih, di mana-mana ada, gila. Jalan dikit cappuccino cincau. Dan saat lu udah nyampe tempat pipis, lu tau gak, jalan dari mobil ke tempat pipis itu kayak jalan terjauh yang pernah lu jalanin gitu. Dan entah kenapa kayaknya nih area pengeluaran lu tahu kalau lu udah deket toilet. Misalnya lagi jalan masih biasa nih, makin deket tuh makin pengen ya, kok makin pengen gitu kan. Dia kayak tahu gitu. Dan pas udah nyampe toilet tuh kayak ngalamin kelegaan yang luar biasa, tau gak lu? Yang pas nyampe toilet tuh yang Pak, enak Pak. Orang-orang lihat kayak ini kenapa nih orang itu ya. Dan setelah pipis dan lu keluar dari toilet tuh kayak lu ngalamin sesuatu yang beda gitu ya nggak? Keluar tuh kayak langit lebih cerah, aduh. Burung-burung berkicauan. Batal nyapres, waduh. Bahagia gue, bahagia ya Allah. Kita benci sama Kementerian Agama, korup
Lu bayangin coba. Itu kan orangnya pakai peci kemana-mana ya. Pada pakai peci, jidatnya hitam-hitam gitu kan. Tapi korupsi. Gue takutnya tuh kayak hitam bukan sering sholat, itu pecinya aja luntur gitu ya ke bawah. Jadi agak hitam, malu-maluin banget sih. Gue sebagai orang Islam malu gue liat yang kayak gitu. Kan sebel lu ya. Orang-orang yang kayaknya paling agamis tapi ternyata korupsi. Padahal kan mereka harusnya tahu kalau Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu maha mengampuni. Itu dia yang mereka tahu tuh ya. Tuhan maha mengampuni. Bener juga. Korupsi aja kalau gitu kita semua. Rese emang ya. Tapi Jakarta makin kesini tuh makin ngeselin pengendara motornya. Setuju gak? Oh pada naik motor semua di sini ya, sorry. Tapi lu emang pada ngeselin, gue sebel. Terutama yang suka ngobrol di motor, tau gak? Dua motor jalan barengan ngobrol kanan kiri. Jalannya di tengah gitu, mau disalip susah, tapi ngobrol aja, asik banget kayaknya. Lu gak ada tempat lain buat ngobrol, harus di motor. Itu biasanya gue perhatiin nih orang-orang yang ngobrol di motor tuh biasanya habis nongkrong nih rame-rame di kafe, terus jalan arah pulangnya bareng. Akhirnya mereka jalan bareng, terus ngobrol di jalan. Di jalan ngobrol dari tadi di kafe ngapain? Gurung-gurung motor gitu, ha? Ngobrol mah dari tadi, jangan di jalan. Sebel kan? Belum lagi yang suka nggak pakai nggak pakai peraturannya tuh nggak dipakai semua gitu, perlengkapannya. Karena gue sering lihat ya, motor malam-malam nih ya, malam-malam nggak pakai lampu, duduknya bertiga, lawan arah. Kalau mau ngelanggar peraturan tuh satu-satu gitu ya. Ini semua diabrakin, kita langgar aja semua ya, tanggung. Gak usah pakai lampu, duduk bertiga, gak pakai helm, lawan arah sekalian. Dan gue sebagai pengendara mobil tuh sebel. Karena kalau kita nabrak, yang salah gue. Kenapa bisa gitu nih, pengendara motor ini udah kayak senior tau gak, terlalu benar gitu, gue sebel. Dan kalau lu argumen nih, misalnya gue pengendara mobil, gue nabrak motor, gak akan beres argumen lu, pasti lu yang salah. Argumen sama pengendara motor tuh kayak argumen sama cewek lu. Argumentasi gak akan berakhir sampai lu ngomong iya aku yang salah, baru beres. Habis itu jalan bareng lagi kita. Yang susah juga di Jakarta ini adalah nyebrang di zebra cross. Ya gak? Isinya motor semua. Gue waktu itu pernah 2 tahun lalu gue ke Jepang ya, semua orang tuh nyebrangnya tuh di zebra cross. Gak ada yang nyebrang di luar zebra cross. Kalau di Jakarta beda, orang nyebrang di mana aja, kecuali di zebra cross, ya kan deh? Nyebrang di mana aja udah. Karena orang Indonesia tuh nyebrang nggak perlu zebra cross. Nyebrang cuma butuh tangan. Asik banget. Dan lagi nih zebra cross sekarang tuh susahnya tuh banyak motor ya nggak. Motor tuh kayaknya tuh kalau di perempatan nggak berhenti di zebra cross kayak ada yang kurang dalam hidupnya gitu kayak. Aduh gue kayak berhenti zebra cross deh gitu kayak. Lu sebagai pejalan kaki tuh mau nyebrang aja kayak main halang rintang tuh nggak nih motor gitu ke samping kadang-kadang lewatin bangkunya dulu misi mas, misi gitu. Susah gue cuma mau nyebrang, ya Allah. Dan kayaknya emang motor di Jakarta tuh nggak mau ngeliat ada celah kosong dikit tuh harus diisi, ya nggak? Kosong isi, ada yang udah sampai depan, ada yang kosong. Mas masih kosong nih mas, isi mas, isi. Kenapa sih? Belum lagi yang terakhir yang paling gue sebel ya, kalau tadi kan dia emang nggak pakai helm, nggak bawa helm. Kadang-kadang ada yang helmnya dibawa, tapi ditaruh di sikut, ditaruh sini. Dia pakai aja santai gitu. Kan helm lu ada, kenapa nggak dipakai? Emang sikut lu lebih berharga daripada kepala lu? Gue yakin orang yang gini otaknya disikut. Sekalian aja pakai 2 kanan kiri, otak kanan, otak kiri. Jadi kalau mau mikir, mikir dulu dia begini nanti. Terima kasih semuanya, selamat malam, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.